Halo Pak Daying, Ibu Janeta, Pak Lexi. Pak. Ya, salam kenal semua. Ya, Barat. Kami umat Katolik di stasi sudah berkembang, Romo. Oh Dari ya, awal gereja 9 orang, 9 kakak, sekarang sudah hampir 600. Kalau pasca atau Natal sudah umat semakin banyak. Dari stasi sudah gereja berkembang pesat gitu. kenapa banyak itu yang pertama? Saat Banyak itu yang pertama. penduduk kan sudah provinsi itu, Romo. Di sini kan provinsi. Jadi orang semakin masuk ke provinsi banyak, jadi umat semakin banyak. Oh ya, ada perpindahan tidak? Jadi ada kota Perpindahan tidak. selalu hari-hari besar kita ke di sini parokinya dua, Santo Agustino sama Immanuel Sanggeng. Manokwari paroki. Begitu kan? Kuskupannya masih ikut Manokwari Sorong. Manokwari Sorong. Iya. Oke. Mantap. Uskupnya Datuk Slega. Orang Manggarai, oke. Dan kau, Anso kau bisa pikunya kau pun Salam hormat. pendeta dong. Kau kesini kau naik kau buka kau pun kamera. Itu kau baru jantan, kalau tidak biar sepengecut. Oke. Tidak ada guna orang yang banyak, tapi kalau waktu buka kamera mau ya pakai alasan banyak malas. Rugi waktu saya untuk yang aneh-aneh seperti itu. Lebih saya omong dengan orang-orang Katolik. Dayang, apa kabar? Bisa mute kan dulu? Oke. Silakan Lexi, Janeta, Mariamar. halo. Pagi Romo, saya pamit dulu ya, saya masih kerja nih Romo. Itu Kerja juga naik. majikan punya rumah. Engkau juga kerja juga naik di sini. Aduh Tuhan dan Allahku. Saya mau dengar Romo punya bicara begitu Romo. Saya pamit dulu ya Romo. Iya, silakan. Koleksi, Izin Romo, saya koleksi juga silakan Pak. izin Ibu IDC, saya izin juga turut dulu karena masih ada aktivitas di kantor nih. Nanti baru saya selesai baru naik. Iya, Om Lexi, oke mantap. Maaf ya. Baik. Kerja, oke. Ya, terima kasih Romo. Oke. Ibu Suruh Hanso Janeta. belajar sejak di bawah daripada dia naik. Tidak ada potongan, tidak ada ilmu buat apa naik ke sini. Saya juga Mau pamit, oke. izin turun pendengar saja di luar. Oke, mantap. Saya izin Ya. turun pendengar saja di luar, makasih. Oke, mantap Pace. Salam untuk umat. Oke. Baik. Oke, baik. Mantap. Semua hilang sini. Oke, kita terakhir. Janeta juga hilang. Keluar juga. Jen. Nana. Baik, baik. Jen, Iya, sama Romo. Ternyata kau laki-laki, saya pikir kau perempuan. Yang kau punya akun ini Jen apa nih? Oke, tidak ada pertanyaan. Santai. Jeje, ada pertanyaan Jeje? Makin aman lah Rom nih kalau begitu.
perempuan merepresentasikan 12 rasul di Kamis Putih tidak bisa lah. Bagaimana perempuan merepresentasikan para rasul? Nanti hilang semua tradisi. Tidak ada, Mas. Oh iya, tadi siapa yang komen? Mas. Ini tidak ada. Ansel. Ansel. Waduh. Ansel. Halo. Makin parah semua ini. Lama-lama saya aman sekali, saya kerja tidak berat lagi. Tidak ada yang tanya nih. Kayak ini apa kabar? semuanya. Endang apa kabar? Euphoria mau naik lagi kah? Romo, apakah selain berkat pembuka dan penutup dalam perayaan Ekaristi berkat pembuka bagaimana? Berkat Ini yang penutup. tadi bendera Meksiko itu patah. Ya tidak, saya tanya berkat. Izin aja Romo kasih. Oh ya, Caritas. Ini dengan siapa Caritas? Berbelas kasih nih. Perkenalkan saya Caritas Ardet, saya dari Keuskupan Amboina. Dan di gereja saya latar belakangnya sebagai sekami yang akan menuju pelantikan putra-putri altar di bulan Mei. Berarti yang kau ini sekarang sekami mau ke Miss Dinar begitu. Ya, Jadi engkau umur berapa? karena sekarang saya 16 years old. Ya, oke, karena kalau dari Saya dari mau bukan sekami, berarti dari Bina Iman Remaja Bir ya. iya bina iman dulu. Oke, sekarang mau ke oke. Udah. Altar silver gitu. Oh ya, ya jadi Miss Dinar, putra putri altar. Oh ya, mantap. Dari Amboina ya. Iya. Saya mau nanya Romo izin ya saudara-saudari. Saya backgroundnya adalah seorang anak dari keluarga broken home. Jadi orang tua saya sudah pisah ranjang dan juga sudah pisah rumah gitu. Sebentar, Ibu kita saya, panggilkan. Tapi mereka Katolik dulu nikahnya. iya nikahnya Katolik. Oke. Jadi dua-duanya Katolik itu. Iya dua-duanya Katolik. Oke, silakan. Selanjutnya karena ada trouble, jadi mereka berpisah. Ibu saya di kota lain, ayah saya di kota lain juga. Saya mau bertanya, apakah pasangan yang sudah pisah ranjang itu bisakah menerima sakramen Ekaristi? Oh ya, sangat bisa kalau mereka tidak punya hubungan dengan laki-laki lain atau perempuan. Tapi mereka Kalau harus pergi ke misalnya pastor buat sakramen rekonsiliasi pengakuan dosa baru. Itu mereka punya hak untuk menerima Yesus. Tetapi ketika bapamu tidak punya wanita lain dan mamamu tidak punya suami lain, atau tidak punya laki-laki lain, bukan suami-suami, karena suami dari mamamu adalah bapamu, istri dari bapamu adalah mamamu dalam sakramen. Kalau mereka berpisah dalam pengertian ini, mungkin ada persoalan hidup dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak punya laki-laki lain ataupun perempuan lain. Oke Romo, terima kasih. Tapi jangan Jadi lupa kalau suruh mereka misalnya pengakuan dosa, pergi ke ayah saya pastor. sudah jarang sekali pengakuan dosa Romo. Nah, orang tuamu. Iya Romo, usahakan ya. Saya akan membilang kepada orang tua saya. Mereka tidak punya laki-laki lain dan perempuan lain kan? Saya tidak tahu Romo. Ini jika tanya itu kalau mereka tidak tahu, mereka bilang mau pergi komuni tapi mereka ada laki-laki lain, ada perempuan lain, parah juga. Kalau anak-anaknya, apakah bisa menerima Ekaristi? Memang kalian punya hak. Dosa orang tua tidak ada hubungan dengan kamu punya.
Oke, oke Romo, thanks. Oke? Tidak ada hubungan orang tua pun dosa dengan kalian. Oke Romo, oke. Ya, mantap. Oke, Oh ya, thank you for knowledge. mantap. Oke. Thanks juga. Izin Gracias. turun ya Romo, biar Oh ya, gracias, silakan. muchas gracias. Ya. Oke, muchas gracias juga. Oke. Topuria, engkau tanya. Engkau tadi bilang berkat 2 kali, saya tidak mengerti berkat 2 kali. Petrus Zarok, izin Romo, mohon penjelasan tentang Melkisedek. Nanti tunggu nanti hasil Zoom hari ini punya, karena hari ini tentang kultus Ekaristi dan semua, jadi saya tidak jelaskan di sini. Tunggu nanti di Epifani punya YouTube. Untuk Puria, silakan tadi engkau. Oh, anak ini naik turun ini. Ibu Sepurane itu mau tanya, Pater. Monggo, Oh, Bu. silakan. Pagi Romo. Ya, pagi. Ini Romo mau tanya. Gini Romo, misalnya saya kan Katolik, ya kan Romo. Lalu saya membawakan firman Tuhan di luar gereja Katolik. Misalnya di situ ada okumene gitu, ada HKBP, ada GKI, pokoknya okumene lah di situ Romo. Nah, di situ apakah boleh ya Romo? Bisa dalam Saya pengertian menyampaikan. bisa dalam pengertian KGK 821 namanya ekumenis rohani. Ide saya kau bantu dulu poin keempat dari KGK 821 mandat KGK. Itu yang namanya ekumenis rohani, doa bersama kan waktu itu dalam konteks doa bersama kan? Oh ini Romo, bukan konteks, kalau konteks doa bersama sih enggak, tapi membawakan bacaan kitab suci gitu Romo. Gimana ya Romo? Tadi kan Apa boleh gitu? Ibu tadi engkau bilang ekumenis. Jadi kalau bilang ekumenis ya kita pakai konsep ekumenisnya gereja Katolik. Kalau engkau bilang bukan ekumenis ya saya bisa mengerti, tapi pernyataanmu lebih dulu dengan pernyataan ekumenis ya kita pakai yang pertama adalah konsep ekumenis. Apa itu ekumenis dalam kriteria Katolik KGK 821? Poin keempat omong tentang apa? Doa bersama karena pertobatan hati dan kesucian hidup itu, disertai doa-doa permohonan perorangan maupun bersama untuk kesatuan umat Kristen. Harus dipandang sebagai jiwa seluruh gerakan ekumenis dan memang tepat juga disebut ekumenisme rohani. Ekumenisme rohani. Jadi ibu kan mulai dengan pernyataan ekumenis. Kalau ibu ke sana hanya untuk pergi sharing kitab suci ya tidak apa-apa. Kalau bilang tadi karena pernyataan ibu dari pernyataan pertama adalah ekumenis, makanya saya masuk ke dalam kriteria ekumenis. Karena itu Romo, di situ kan campur ya Romo, ada GKI, ada GKO, lalu ada gereja Pantekosta, begitu Romo. Karena itu yang pertama, di situ Bu ada. Supreme, saya harus Gimana, mengerti Romo? kegiatan apa dulu. Kegiatan di apa situ dulu? Yang ibu kegiatannya- diundang untuk berikan renungan di sana tuh kegiatan apa dulu? Membaca firman Tuhan sama menjelaskan Romo. Iya, Begitu. ibu kan diundang ke sana dalam konsep kegiatan, dia punya titelnya kegiatan apa? Nggak mungkin ibu diundang-undang saja begitu tanpa tahu bahwa itu kegiatan apa. Ini Romo, kan itu arisan keluarga gitu loh Romo. Oh, Arisan makanya. keluarga. Engkau diminta dari pihak Katolik engkau baca firman dan beri renungan ya selesai, tidak ada masalah.
Makanya ibu harus jelaskan itu ekumenis atau acara arisan. Saya kan tidak mengerti. Karena tadi ibu bilang ekumenis, maka saya masuk dalam kriteria ekumenis. Ternyata itu acara arisan keluarga. Bisa dimengerti, Bu? Itu kan tidak ada hubungan dengan ekumenis, itu arisan keluarga. Tapi gini Romo, sebelum arisan itu ada ini agama dulu Romo, baca firman dulu gitu. Nanti setelah baca firman baru Ibu, itu namanya arisan keluarga. Dia mau pakai ke baca firman ke apa duluan, tapi dia punya itu bukan ekumenis. Itu kegiatan namanya arisan keluarga. Mau didahulukan dengan baca firman dan doa, tidak bisa merubah bahwa itu adalah arisan keluarga. Agama lain, mau berbagai denominasi, arisan keluarga itu adalah tujuan pertama, bukan ekumenis. Ekumenis sudah sangat berbeda. Iya. Makasih Romo, nanti saya jelaskan ke orangnya karena yang bertanya sih bukan saya, temen punya ide suruh menanyakan begitu. Aduh, Makasih, saya Romo. pikir ibu tadi, saya pikir ibu ini jadi soal juga nih. Abis kalau nanya lewat WA nggak dijawab sama Romo, jadi saya maaf ya Romo. Makasih Mo, nanti saya jelaskan. Saya satu orang yang susah balas orang punya WA DM ya, teman-teman, minta maaf. Kalau mau tanya-tanya di sini. Makasih Mo, izin turun Mo. Ya, Bu Seperane. Oke, salam untuk ibu ya yang tanya tuh. Oke, silakan Endang. Mau tanya tentang apa? Di kantor kah Endang? Andaikan kau datang kembali. Santo Pio mau tanya kah? Aman. Kawal komul. Ini ada Om Frederikus Masu nih, moderator. Beliau mau tanya itu. Ya. Ada Frederikus Masu ini kah? Dia ada komen dia mau tanya tuh. Iya naik. Request aja Paman. Minta Nggak apa-apa. naik. Pak Umbu, selamat siang. Pagi, Salve Romo. Iya mau. Siang. Oke, bagaimana ada yang mau ditanyakan Pak? Oh ini, Dari mana? saya mau tanya. Dari Sumba. Sumba. Ya, silakan. Tidak, saya mau tanya jadi Romo. Ini kan ada penggunaan kata Allah di Alkitab Romo. Karena kita tahu bahwa Allah itu di KBBI Tuhannya agama tertentu. Kira-kira bagaimana Romo? Oh ya, Bapak dari mana? Dari Kristen Katolik? Katolik, Dari Romo. Protestan atau Katolik? Baik. Katolik Ibu. Umbu, Islam lahir akhir abad ke-6, abad ke-7. Yudaisme lahir ribuan tahun sebelumnya. Di dalam kitab suci Perjanjian Lama, kata Allah sudah dipakai karena Allah, Elohim, Allah, Elah itu bahasa Semit, bukan bahasa Arab karena mereka itu rumpun Semit.
dari Sem anaknya Nuh, maka di situ rumpun. Engkau tanya orang Ibrani, bagi mereka Allah itu kata Allah, kata itu dari kata Elohim. Jadi Allah. Jadi sebelum Islam pakai nama Allah, mereka punya rumpun semit Yudaisme sudah lahir sebelumnya. Engkau bisa mengerti? Siap mengerti Romo. Agama apa yang muncul duluan dalam agama Abraham? Sebentar. Agama apa yang lahir duluan dari dalam konsep agama Abrahamik? Islam atau Yudaisme? Kristen Romo. Islam atau Yudaisme? Yudea. Agama apa? Agama Yudea dulu Romo. Agama gimana bahasa Indonesianya orang Yahudi? Agama Yahudi. Agama Yahudi, Pater. Oh, Yahudi dulu Romo. Kalau itu yang pakai duluan kata itu siapa? Yahudi atau Islam? Yahudi Romo. Ya sudah, kenapa mau protes? Karena itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Aram, bahasa Arab, dan Aramik dan Ibrani, mereka satu rumpun Semit. Baik Romo. Oke, Om Bu. Karena kan lagi siap Romo, jelas. Aduh, itu tema lama Om Bu, tema lama. Oh iya. Ya kan ada lagi heboh di TikTok Romo yang Aldo ini yang Injil Aramaik Indonesia, Pesita. Tidak terlalu repot dengan dia. Dia tidak ada otoritas dari siapa omong. Dosa tulikan orang itu, Umbu itu, apa? Aldo Pesita itu dosa tulikan. Siap. Makasih. Jangan terlalu repot-repot dengan ini, begitu tidak guna seorang orang. Satu orang mau ganti semua. Siap. Makasih Romo. Iya. Lebih kita dengar lagu ini sih. Lihat di komputer nih. Silakan, ada yang lain. Endang kau masih di sini kah? Endang masih tidak mau buka dia punya mic nih. Endang seperti anak domba ini bawa ke tempat pembantu yang dia tidak membukakan mulutnya nih. Dia sama dengan dengan JJ juga, menyimpan semua perkara dalam hati. Tadi kau punya banyak ribut situ tuh, kalau terlalu ribut sekes turun nanti. Angin Romo, angin. Frederikus masih punya masalah dengan sinyal karena tadi kesenang sudah. Oke, sekarang baru masuk. Selamat Romo. Selamat siang. Halo, selamat siang. Romo masih jeda, nanti tunggu beliau naik lagi baru tanya. Tidak, silakan tanya, saya dengar. Silakan tanya, saya harus balas ya. Santai saya, tanya saya, tidak apa. Saya kok. Halo, dengar. Ya, Paman, lanjut. Selamat siang. Dengar, lanjut. Romo, saya lupa catat itu hari Romo ayatnya itu, saya pernah dengar, mungkin saya merepotkan Romo dan teman-teman semua ini. Tentang orang kudus yang masih hidup hanya ada di Roma dan yang sudah mati ada di surga. Minta ayatnya saja. Terus macam Romo-Romo mereka harus dapat otoritas pentabisan dari Roma. Ayatnya terus kan belakang banyak orang bilang hamba Tuhan. Ini mau berapa kali ini? Mau satu-satu dulu atau mau raut semua nih? Mau satu-satu dulu atau bagaimana? Mau terus-terus saya jawab kapan ini? Ya. Terima kasih, Rom.
Oke. Yang pertama, orang kudus, waktu mereka mati juga mereka tetap dikatakan orang kudus. Oke? Siap. Matius 27 ayat 52-53, bantuin Desi. Yang dikubur pun mereka tetap dikatakan orang kudus, oke? Engkau sudah catat belum? Matius 27 ayat 52-53. Sudah. Ini Desi. Sudah, Romo. 27, 52, 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Tahan dulu, IDC, kancing di kata itu. Banyak orang kudus yang sudah Meninggal. Telah meninggal bangkit. Artinya sebelum meninggal mereka orang kudus, sudah dikubur mereka tetap jadi orang kudus. Orang kudus, oke. Mereka nanti bagaimana lanjut? Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Artinya dikubur mereka sudah, waktu mereka mati mereka orang kudus. Setelah itu mereka bangkit, mereka tetap dikatakan orang kudus. Orang kudus. Oke, ini penting. Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan. Sebentar dulu. Hapus Fredrik, engkau kesemati kau punya itu barang dulu. Konten live Fredrikus masuk berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa. Kasih tutup kau pun kamera. Oke, nanti ada laporan dari ini TikTok. Engkau ada apa? Engkau di report mungkin, makanya di sini TikTok langsung wanti-wanti saya. Oke, lanjut ayatnya. Roma 1:1 selanjutnya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Lanjut. Salam. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Tahan dulu, di situ penting, poin penting. Dengan perantaraannya, Yesus ya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Jabatan rasul. Artinya jabatan rasul itu diterima dari siapa? Dari Yesus Kristus. Dari Tuhan. Yesus. Ini penting sekali. Paulus orang kudus waktu dia masih hidup? Iya. Dikuduskan. Di ayat 1-nya dibaca ulang. Supaya kita bisa mengerti bahwa iya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Langsung ke ayat 7. Salam juga yang ada di Roma, yang dikuduskan, dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Om Frederikus, yang ada di Roma, orang-orang kudus atau tidak? Yang hidup itu. Frederik. Aduh. Masih mute Om, masih mute itu. Silakan Pak.
Jangan buka kameramu Iya, iya. karena engkau di-report. Engkau buka mic-mu tidak apa. Ya, Yang tadi di Roma 1 ayat 1, Roma 1 ayat 7. Orang-orang kudus hidup atau tidak di situ? Belum mati? masih hidup. Oke, 1 Korintus 1 ayat 2 untuk Korintus. Kepada gereja Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka Sudah. dan Tuhan kita. 2 Korintus 1 ayat 1. Sapaan Paulus untuk orang-orang kudus yang ada di mana? Tadi 1 Korintus, sekarang 2 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada gereja Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Itu sapaan untuk orang kudus yang masih hidup atau tidak? Ya, Efesus 1 ayat 1. Rata-rata semua surat Paulus ayat 1, bab 1 ayat 1 selalu sapaan untuk orang-orang kudus yang masih hidup di mana-mana. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Oke, masih banyak lagi, oke. Itu yang masih hidup. Engkau bisa mengerti atau tidak, Frederikus, yang masih hidup? mengerti. Mengerti hanya saya itu hari waktu saya ikut ke Romo lupa tulis. Jadi ini saya mau tulis. Oke, yang kedua, orang-orang kudus yang sudah mati tadi, mereka bangkit, mereka masuk ke kota kudus. Kudus. Mereka punya tugas apa di surga? Wahyu 5 ayat 8, Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Orang-orang kudus tugasnya untuk apa? Menghakimi dunia. 1 Korintus 6 ayat 2, bantu dulu. Tugas orang kudus yang sudah mati ini, yang sudah bersama dengan Kristus di surga ini, tugasnya untuk apa? 1 Korintus 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Wahyu 5 ayat 8, tugas orang kudus, bawa doa-doa kita punya ke hadapan Allah. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Sekarang ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, dia datang dengan siapa? 1 Timotius 3 ayat 13. Menghakimi, membawakan doa-doa kita, lalu datang bersama Yesus pada akhir zaman. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang Tesalonika, Nona. 1 Tesalonika 3. 13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Oke, sudah bisa mengerti Om Frederick? Sudah siap. Karena ini Mel Atok dengan MDM bilang orang kudus buang di kotak sampah. Jadi saya minta ini ayat ini. Yang pertama, mau buang bagaimana? Orang kudus punya tugas menghakimi dunia. Mau buang bagaimana? Orang kudus punya tugas membawakan doa-doa kita ke hadapan Allah. Mau buang bagaimana? Yesus saja tidak buang orang kudus kok. Dia datang bersama dengan orang kudusnya pada akhir zaman. Persoalan Protestan tidak ada orang kudus, mau datang dengan siapa?
Terus Romo mereka dapat otoritas pentabisan harus dari Roma mereka ditabis. Mereka enak-enak bila mereka ini hamba Tuhan ditabiskan langsung dari Allah, itu ayatnya di mana itu? Oke, yang parang kita kembali ke Roma tadi. Bantu dulu Roma tadi, Nona, ayat 1 ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Langsung ke ayat 5. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jabatan rasul diterima melalui apa? Kita karena Paulus yang omong, maka kita harus lihat jabatan rasul diterima melalui apa? Pentabisan, yaitu penumpangan tangan. Kisah 13 ayat 2. Dari ayat 1, siapa yang mentabiskan Paulus dan Barnabas? Pada Kitab waktu suci itu, atau gereja yang mentabiskan? pada waktu itu dalam gereja di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada Lanjut. suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Gereja buat apa terhadap mereka berdua? Penumpangan tangan, berpuasa. Menumpangkan tangan. Karena itu segala kuasa diterima melalui penumpangan tangan para rasul. Kisah 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Oke, di situ penting. Paulus ditabiskan melalui penumpangan Penumpangan tangan. Di situ Simon Mago mau jual penumpangan tangan. Karena apa? Karena melalui penumpangan tangan para rasul, seseorang menerima kuasa Roh Kudus. Sekarang diakon-diakon harus menerima penumpangan tangan para rasul. Kisah 6 ayat 6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. 1 Timoteus 4:14. Paulus mentabiskan uskup Timoteus. Lalu dia nasihati uskup Timoteus. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang uskup. Penting sekali. 2 Timoteus 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saya yang mentabiskan engkau, kau jangan lalai itu.
Sekarang 1 Timotius 5 ayat 22. Jangan kau tergesa-gesa untuk menumpangkan tangan kepada orang lain. Jangan kau tergesa-gesa untuk tabiskan suka-suka orang lain. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian diri. Om Frederikus, itulah yang kita namakan pentabisan melalui penumpangan tangan para rasul, para uskup. Tidak ada dalam kitab suci bahwa kitab suci menumpangkan tangan kepada para pendeta. Tidak ada. Kenapa? Karena pelayan-pelayan perjanjian baru itu tidak dimeteraikan oleh kitab yang tertulis. 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Tidak juga oleh pengangkatan diri sendiri. Dengan diri kami sendiri. Teman-teman jangan marah, saya lagi baring ini jadi. Saya lagi baring toh. Jadi tidak enak mengajar baring, makanya saya balikkan kamera ke belakang. Atau tidak apa, kamu lihat saya baring sedikit kah? Tadi macet tadi. Oke. Tidak apa-apa, Pater. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang Tahan dulu. Pelayan-pelayan perjanjian baru ini dimeteraikan oleh apa? Lanjut. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Karena itu roh diterima, Roh Kudus diterima melalui penumpangan tangannya siapa di dalam Kisah 8 ayat 18 tadi? Para rasul. Para rasul. Jangan kasih tahu pendeta ya Om Frederik, mereka tidak baca kitab suci. Sebab kami adalah utusan-utusan, kami adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru, yang tidak dimeteraikan oleh kitab yang tertulis, melainkan oleh Roh Kudus. Sebab kitab yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Karena itu, kalau pendeta bilang mereka dimeteraikan oleh kitab suci, ayatnya mana? Mereka diangkat oleh kitab suci. Kapan kitab suci melayang-melayang dan mengatakan, pendeta DN, pendeta MYM, pendeta apa? Saya mengangkat kamu menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Di mana? Sejak kapan itu? Sejak kapan kitab suci melayang-melayang di atas kepalanya para pendeta perempuan untuk mengangkat mereka jadi pendeta? Bisa mengerti Om Frederikus? Sudah, siap. Nanti kalau pendeta omong itu kau tanya, mana ayatnya yang mengatakan hari ini saya mengangkat pendeta Deki Ngadas jadi penghubung antara surga dan jemaat. Mana ayatnya pendeta Deki Ngadas? Mana? Engkau yang doktor itu, di mana ayatnya mengatakan bahwa pendeta adalah penghubung antara surga dan jemaat? Di mana ayatnya? Bikin malu sih, tidak ada ayat. Romo pendeta dan Romes Bapak Tuhan satu bilang dia dapat SK langsung dari Tuhan, terus dia pendeta akhir zaman. Biar nanti dikubur kau jadi pendeta waktu dikubur saya kalau. Karena pendeta akhir zaman tuh dikubur tuh. Aduh, mantap. Clear sudah Romo. Terima kasih banyak untuk semua teman dan Romo. Salam Pendeta dari Deki Ngadas, kalau engkau mendengarkan ini live ini, tunjukkan ayatnya di mana di dalam kitab suci mengatakan para pendeta adalah penghubung antara surga dan jemaat. Blunder lo.
Biasa mereka berdoa jingkrak terus katanya ada urapan Roh Kudus, Romo. Itu betul gak? Itu ada ayatnya kan? Ada ayatnya yang buat orang jingkrat itu bukan Roh Kudus. Markus 1 ayat 21. Silakan baca. Engkau dengar dulu sebelum kau pergi. Siapa yang membuat orang jingkrak-jingkrak? Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Frederikus. Mereka semua takjub. Cukup. Frederikus, yang menggoncangkan orang itu Roh Kudus atau siapa di situ? Iblis. Frederikus, engkau mau tahu Tuhan datang dalam apa? 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12. Tuhan datang dalam jingkrak-jingkrak, Tuhan datang di dalam gempa bumi, Tuhan datang di dalam angin belitung, angin keras, atau Tuhan datang dalam apa? Oleh karena Hiram Raja Tirus telah membantu 1 Salomo. Raja-Raja, Nona, 19 1 ayat Raja-Raja 11-12. 9, Pater. 19. Oh, 19, maaf Pater, saya dengar 9. 1 Raja-Raja 19. 11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, Oke, cukup sudah. "Aku." Frederikus, Tuhan datang dalam angin, kencang, gempa, sepoi-sepoi. yang membuat orang jingkar-jingkar. Engkau tahu tadi itu di Markus 1 tadi siapa? Iblis. Nah, roh jahat. Makanya roh Tuhan atau roh jahat, kalian harus tahu membedakan roh. 1 Yohanes 4 ayat 1. Kalian harus tahu membedakan roh, apakah ini datang dari Tuhan atau apakah ini datang dari iblis. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Roh Tuhan itu membuat orang tentram, damai. Tapi roh dari nabi-nabi palsu itu membuat orang jingkrak-jingkrak, lompat-lompat, kesurupan. Betul. Amin. Oh, baik, so kau turun, so pulang, so pergi, so. Salam untuk pendeta yang kau ketemu tuh. Salam dari Atembua.
Ya. Engkau turun saya Frederico, saya nanti orang report saya di rumah ini karena kau punya TikTok jadi sensitif mah. Salve Romo. Silakan. Ya, salve Romo, Siapa? salam sehat selalu. Ya, saya Mikael. Ya. Mikael siapa nih? Saya Katolik Romo, asal dari Kupang, asli Kupang tapi sekarang domisili di Kalimantan. Oh, oke. Mohon izin Romo ya, sebelum saya bertanya, saya mau buat kesaksian gitu. Saya sebenarnya lahir di Protestan. Oh ya, bagus tuh. Oke, silakan. Ya, saya lahir di Protestan, namun tahun 2000 saya memilih menjadi Katolik. Sampai saat ini jadi Katolik sejati. Saya Alasan kenapa pindah Katolik? Ya, bagi saya itu panggilan, itu suatu panggilan bagi saya. Waktu itu saya berada di Flores, Romo, saya di Ende. Di situ saya memilih, tapi saya resmi menjadi Katolik itu di tahun 2006. Baru saya diterima menjadi anggota gereja Katolik secara resmi. Dan puji Tuhan saya ketemu jodoh juga, orang Katolik juga, orang Ende, orang Wanes. Saya ngikuti roomnya Romo ini sudah setahun Romo, tapi ini baru pertama kali. Oh iya, saya engkau ikut 1 tahun ya, sudah lama ya. Ya, saya ikut sudah setahun Romo, tapi baru ini kali pertama saya naik di roomnya Romo. Saya hanya selama ini saya menyimak saja dari bawah. Oh begitu. Ya, saya jujur saya belajar mendalami. Walaupun saya sudah hampir sekian tahun sudah menjalani iman Katolik, dan saya pernah menjadi ketua stasi di satu tempat selama 3 periode. Saya menjadi ketua dewan paroki di satu paroki 2 periode, dan bulan November tahun kemarin baru habis masa jabatan saya, dan saat ini bebas, tidak ada lagi punya jabatan apa-apa di gereja. Itu suatu kebanggaan bagi saya. Hanya yang saya mau bertanya sama Romo tuh begini Romo, saya ini kan tidak bisa berdoa di depan umum, memimpin doa maksudnya untuk dalam, bahkan dengan keluarga saya sendiri pun saya agak kaku untuk berdoa, kalau berdoa secara spontan gitu Romo. Karena saya menyadari kadang saya berdoa itu saya terbawa suasana doa yang dulunya, jadi kadang mutar-mutar tuh Romo. Itu gimana itu Romo menurut Romo? Romo mute mic-nya Romo. Oke. Ketika Musa dipanggil dia sudah umur 80 tahun. Alasan pertama dia tidak tahu omong. Tapi Tuhan bilang di dalam Keluaran ya, kalau kita baca dari Keluaran kepanggil pelan-pelan memanggil Musa ya, kita antara bab 4, bab 3, bab 4, bab 2, 3, 4. Alasan pertama Musa tolak karena dia tidak tahu omong. Lalu Tuhan bilang jangan, saya utus kau 2. Saya utus kau dengan Harun. Dalam pengertian biarlah nanti Harun yang omong. Jadi ternyata Tuhan menggunakan Harun untuk latih Musa untuk omong. Walaupun yang dipanggil itu Musa. Jadi saya pikir ini penting sekali. Ingat bahwa seorang pemimpin tidak dilahirkan pemimpin. Seorang pemimpin dijadikan pemimpin. Seorang ibu membutuhkan 9 bulan untuk melahirkan seorang anak. Tetapi orang tua butuh seumur hidup untuk menjadikannya seorang manusia. Demikian pun pemimpin. Tidak seorang pun lahir jadi pemimpin. Pemimpin itu adalah perjuangan untuk menjadikan dirinya pemimpin. Dan penting sekali seperti Paulus.
Dia katakan sejarah jelas bahwa dia dijadikan rasul, dipercaya untuk jadi rasul. Jadi engkau tidak usah cemas, diam juga doa, tidak omong juga doa. Jadi engkau tidak usah cemas dengan hal seperti itu. Saya Siap, pikir Romo, siap. ini penting juga. Kadang orang bilang, jangan sampai kita punya berdoa itu yang seperti ini di Matius 6 ayat 5, berbahaya sekali. Cari tikungan-tikungan jalan buat KKR di sana sini. Aduh. Matius 6 ayat 5. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sahabat tadi, Om Mitch, juga ayat 7 untuk engkau. Kamu pikir bahwa makin banyak kata-kata doamu didengarkan Tuhan? Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Artinya begini, orang yang terlalu pakai banyak kata dalam berdoa itu tidak mengenal Allah. Baca kembali ayat itu. Lagi pula, Siap. lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Miss, engkau ini pergi doa atau engkau buat seminar untuk Tuhan Allah? Engkau mau lihat doanya Bunda Maria? Lukas 1 ayat 38. Pendek, rangkum semua. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Engkau mau tahu permintaan Bunda Maria, bukan minta juga, hanya informasikan Yesus. Maria sudah tahu, Bunda Maria sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh anaknya. Dia hanya pergi dan katakan ini. Yohanes 2 ayat 3. Dia tidak omong banyak, dia hanya bilang ini saja. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Selesai. Maria tidak pakai banyak kata, dia hanya bilang mereka kehabisan anggur. Ayat 5, dia suruh kita apa? Bunda Maria minta kita untuk apa? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Michelle, makin banyak kata, itu kamu sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Yang mengira bahwa makin banyak kata, doanya didengarkan. Di situ kalau kita baca ayat sebelumnya, kalau kamu berdoa, tutuplah pintu hatimu. Omong dengan Tuhan Allah. Marah, menangis, karena dia Bapa tuh. Merengek, terserah kau. Tersenyum, karena itu kau pembapa. Siap, Romo, siap. Oke? Jadilah posisi anakmu. Anak di hadapan Allah. Karena itu Yesus ayat 8 di dalam Matius 6, dia omong bagaimana? Matius 6 ayat 8. Jadi Romo, padahal dalam ayat itu Yesus belum menyetujuinya. Menyetujui apa? Jadi janganlah kamu seperti mereka. Engkau naik di sini kah? Kau jelaskan saya Yesus belum menyetujui apa? Sekarang kesimpulan ayat 8 dari semuanya itu Yesus bilang apa? Jadi janganlah kamu seperti mereka.
karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum Karena itu kamu disposisi di dalam doa adalah disposisi atau posisi anak kepada Bapa. Bapak sudah tahu apa yang kamu minta. Buat apa kamu buat seminar untuk Tuhan Allah? Dengan panjang lebar kata-kata seolah Tuhan Allah itu tidak mengerti. Tidak tahu, maka kamu harus jelaskan. Sampai butuh sabun, butuh bawang, butuh minyak gosok, butuh minyak urut, butuh ini, butuh itu. Kasihan dong Tuhan Allah. Kamu pikir Tuhan Allah catat kamu intensi misa kah? Dia catat. Kamu nih Tuhan sudah tebuskan kamu jadi mediator satu-satunya. Sekarang dia suruh kamu, kita buat dia jadi tukang catat ayat. Tukang catat intensi untuk didoakan. Kasihan. Baca kembali ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sekarang? Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Selesai, cukup. Jadi, selesai. Posisimu di hadapan Allah dalam doa yaitu, aku adalah anakmu. Siap Romo, siap. Kamu bolak-balik kalimat buat apa? Tuhan Allah tidak mengerti engkau kah, Michel? Atau kamu mau tipu Tuhan Allah juga? Mulai pakai pembukaan, penutup, sogok lagi Tuhan Allah dengan kata-kata. Jangan jadi makelar di situlah. Yang bilang penghubung antara surga dan jemaat itu makelar, itu calo, makanya harus bayar. Karena kalau kita butuh calo, butuh makelar, kan kita harus bayar dia. Kalau ada yang bilang penghubung antara surga dan jemaat, itu namanya makelar. Makanya bayar dengan janji iman, bayar dengan persepuluhan, bayar dengan buah sulung. Ternyata buah sulung diterima oleh Imam Levi dan Harun, bukan oleh pendeta. Ada amin, saudara? Begitu, Omich. Siap Romo. Mungkin terima kasih atas penjelasannya. Lebih baik pilih diam dalam doamu daripada kau omong banyak. Iya benar Romo. Jadi selama ini itu yang saya bilang tadi, saya itu akhirnya saya milih diam daripada saya berdoa, saya mutar sana mutar sini. Saya milih diam saja, cenderung lebih banyak diam dan berbuat sajalah Romo. Engkau pikir doa itu seperti lagu mau mereka, putar ke kiri, ke kiri, setelah itu ke kanan. Kasihan Tuhan Allah kau putar-putar dan kau kata-kata. Kau pikir Tuhan Allah tidak tahu kah? Iya. Makanya ayat 8 tadi sangat jelas. Bapak sudah tahu apa yang kau minta sebelum kau minta. Dia sudah tahu. Makanya jadilah anak yang baik di hadapan Allah. Iya Romo ya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria sudah ajarkan itu. Sederhana. Ya, persoalan di Protestantisme tidak ada ritus. Tidak ada ekaristi, pemecahan roti. Makanya apa yang mereka omong? Mereka pergi omong-omong di sana. Ya, mau terima apa? Syafaatnya itu bisa sampai 1 jam itu. Khotbahnya 1 jam ya? Ya karena tidak ada mau buat apa lagi ya. Terpaksa omong. Khotbahnya bisa 2 jam itu Romo. Bisa 2 jam ya, Romo. Begitu ya? Wush. Waktu engkau jadi Protestan, kau tidak capek kan dengar 2 jam khotbah itu? Capek lah Romo. Waktu itu kan masih muda, malah ya emosi membludak-bludak. Kadang keluarlah dari gereja itu, tinggalkan kan sampai ngantuk-ngantuk tuh. Oh begitu ya? Ya Romo, karena sampai saat ini kan memang keluarga besar saya kan masih Protestan, tapi gemit. Sorry ya Romo, saya cerita sedikit. Di tempat saya itu kan mayoritas memang boleh dikata 99% itu proti, gemit. Tapi Om Michel, ada yang tulis lucu di bawah. Kadang kita ini duduk sampai pantat sakit. Wih, jahat. Oke, lanjut. Lucu. Ya, jadi gini Romo, di tempat saya itu kan memang mayoritas proti. Dan di situ yang ada Katoliknya cuman saudara-saudara kita yang memang mengambil istri di situ dan tinggal menetap di sana. Mengambil istri di
ke kampung itu. Walaupun begitu, saya sejak saya itu jadi heboh memang, itu tahun 2000-an itu, karena keluarga saya memang orangnya sangat taat dengan agama, dengan gemit juga. Bahkan sampai hari ini banyak pendeta, banyak apalah majelis di dalamnya. Tapi satu kata pun dari orang tua saya tidak pernah dia larang sama saya. Bahkan orang tua saya, almarhum ayah saya dengan ibu saya masih ada, dia orang hanya bilang itu gereja tua, kalau kamu kembali ke sana itu hak kamu. Nah, itu bahasa itu yang saya dapat. Jadi saudara saya yang walaupun pendeta atau apapun tidak pernah satupun yang berbicara langsung di depan saya mengalahi apa yang keputusan yang saya buat. Dan untuk menghargai orang tua saya, Romo, setiap kali saya pulang, kita kan tiap tahun pulang Natal juga di Kupang atau Pasca di Kupang, ibadah rumah tangga dari Gemit untuk ibu saya tetap saya hargai, saya ikuti. Karena untuk menghargai ibu yang masih ada. Tetapi keluarga besar dari istri saya juga tidak ada masalah, karena keluarga besar istri saya orang Watneso, tapi dia orang menetapnya di Kupang. Istri saya pun lahir besarnya di Kupang. Mungkin itu sedikit cerita lah. Mohon maaf lah Romo, ini cerita berbagi juga. Jadi Katolik tuh bagi saya memang harga mati bagi saya. Karena saya sudah memilih jadi dari kampung saya Romo untuk ke gereja Katolik tuh sekitar 13 km. Kalau saya pulang saya harus pergi misa itu saya harus pergi jauh. Itu luar biasa, tapi saya tetap saya jalani. Dan ini juga satu kesaksian Romo, begitu kagetnya saya pulang setelah saya merantau beberapa tahun 96 saya merantau, tahun 2003 saya pulang, ada salah satu dusun rame-rame masuk Katolik Romo di kampung kami. Oh ya, satu dusun rame-rame masuk Katolik. Satu dusun Romo, itu satu dusun, itu desa tetangga saya, itu rame-rame masuk Katolik. Alasannya? Dan sekarang, ya itu saya tidak begitu mendalam tahu ceritanya karena kami desa tetangga. Tapi itu bagi saya itu satu hal yang luar biasa. Waktu itu saya kaget karena saya lahir di situ, saya tahu tempat itu kan mayoritas Protestan, Gemit. Tapi begitu waktu itu saya pulang, saya lihat lihat situasi seperti itu bagi saya itu satu hal yang luar biasa. Dan di situ juga ada keluarga saya, ada keluarga saya yang sepupu sekali dua kali yang ikut juga di dalam. Nah, itu bagi saya satu hal yang luar biasa. Dan dari kampung itu sekarang Romo, dia sudah ada putra daerah 3 orang yang sudah jadi imam. Yang Bayangkan, dulunya Protestan semua, yang dulunya Protestan. Benar Romo, itu dulunya Protestan sejati. Dan dengan waktu yang begitu singkat ada 3 Romo sudah yang datang lahir daripada kampung itu. Itu satu hal yang luar biasa. Saya minta doanya juga Romo, anak saya sekarang di Dempo, SMA Dempo Malang. Mudah-mudahan dia selesai ada panggilan ke sana. Kita berharap tapi ya tergantung itu semua dia antara pribadi dia dengan Tuhan Romo. Kita tidak bisa paksa. Mantap. Tapi saya berharap mudah-mudahan dia pilih jalan itu. Mungkin itu saja dari saya Romo ya. Mohon maaf kalau panjang saya cerita. Ini bagian daripada kesaksian saya. Karena saya lahir di Proti, besar di Proti, tapi saya memilih menjadi Katolik. Karena bagi saya memang tidak ada yang bisa gantikan Katolik. Tidak ada bagi saya. Dan saya sudah di dalam. Saya sudah. Michael, Katolik tidak pernah paksa kau jadi Katolik, oke? Janji itu untuk siapa saja. Kisah 2 ayat 39. Benar Romo, benar. IDC, sebab janji itu. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat 47, Katolik tidak menambahkan engkau ke dalam persekutuan. Tuhanlah yang menambahkan. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Tuhan akan menambahkan dengan orang yang diselamatkan ke dalam gerejanya. Dalam terjemahan asli, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan dalam gereja dengan orang-orang yang akan diselamatkan. Mau selamat? Ya sudah, jangan lupa masuk dia punya gereja tuh, jadi anggota tubuhnya. Logika selesai. Jadi, Om Michel, Tuhan yang menambahkan, kami tidak pernah menambahkan seorang jadi Katolik. Hanya mewartakan, dan kalian punya keputusan bebas dengan Tuhan. Amin Romo, setuju Romo, setuju. Ya. Mungkin itu saja Romo, terima kasih banyak. Saya setiap hari ikuti roomnya Romo. Hanya Nanti kemarin naik-naik lah. Yang tertarik pertama kali yang membuat engkau tertarik kepada kekatolikan itu apa? Ya Romo ya, saya tidak tahu. Seperti yang Romo bilang tadi, tidak ada yang pernah ngajak saya, tidak ada yang pernah maksa saya. Itu memang ketertarikan dari pribadi saya. Waktu itu saya masih SMA kelas 2 Romo ya. Pokoknya, padahal saya sangat aktif loh Romo di dalam gereja Protestan itu. Saya vokal grup, saya main gitar, nyanyi setiap minggu itu di vokal grup itu di gereja Romo. Bahkan mohon izin, kakak saya yang pendetanya sebenarnya. Oh ya, kakakmu pendeta ya? Iya iya. Tapi ya syukur puji Tuhan tidak pernah juga dia keluar satu kata pun dari mulut dia negur saya atau marah atau apa sejak saya milih Katolik, tidak pernah. Saya tidak tahu dalam hati dia, tapi dari mulut dia tidak secara langsung, tidak pernah dia ngomong mengapa kamu pilih Katolik, tidak pernah. Karena jujur Romo, abang saya juga nikah sama orang Detusoko, orang Lio. Itu bahkan dia bawa ke Proti Romo. Nah, itulah ini sedikit. Ada yang typing di bawah dari kampung mana, tidak perlu tahu dari kampung mana, minta maaf. Tapi ini kesaksian saya karena saya memilih Proti, memilih Katolik itu dari saya pun awalnya saya juga tidak tahu, tapi bagi saya agama yang benar ya Katolik. Itu bagi saya. Jadi bukan saya menganggap agama yang sebelumnya tidak benar, dan saya juga tidak pernah menghina agama yang sebelumnya. Karena semua itu pilihan dari hati saya, dan saya juga tidak mungkin menghina karena saya lahir dari situ. Tapi mungkin juga saya mau menyampaikan Romo, memang Proti-Proti yang sekarang ini banyak kontroversi, yang pendeta-pendeta sekarang, tapi yang khususnya di tempat saya itu yang saya pahami, khusus keluarga saya tidak pernah mereka menganggap Katolik, justru orang menganggap bahwa itu gereja tua, gereja yang asal usul. Jadi kalau kamu balik ke sana ya silakan. Itu pemikiran mereka seperti itu Romo. Tidak pernah introduksi bertentangan dengan Katolik gitu. Saya tidak tahu. Tapi sekarang yang sekarang yang pendeta-pendeta sekarang memang agak aneh sih cara mereka. Mungkin karena ketakutan atau kekhawatirannya karena banyak umatnya pindah ke Katolik atau ke lain tempat, sehingga ya itulah dia orang buat macam-macam cara supaya bisa mempertahankan. Itu kalau pemahaman saya seperti itu. Tapi bagi saya pribadi Romo, saya memilih Katolik karena memang saya jatuh cinta dengan Katolik. Tidak ada siapapun yang paksa sama saya. Itu saya jatuh cinta dengan Katolik bukan karena bahkan sampai ada bahasa awalnya, kamu nikah sama orang Flores mungkin. Oh tidak, saya kenal Katolik, saya masuk Katolik sebelum saya bertemu dengan istri saya. Nah, itu. Seperti itu Romo. Saya sebelum sejauh-jauh, bahkan saya kan jatuh cinta sama Katolik kan di Ende, sedangkan istri saya lahir besar di Kupang. Walaupun orang tua asal usulnya, orang tua istri kan dari Watneso sama dari Wonda, dari Ende gitu. Dari Ende Leo. Oke, jadi engkau jatuh cinta dengan Katolik waktu di Ende, waktu engkau ke Ende. Iya, benar Romo. Waktu saya di Ende, bahkan rumah di Wirajaya di Ende itu, Romo. Oh, engkau di Wirajaya? Ya, di Wirajaya, di sebelah rumah sakit itu.
Ya, Itu kebetulan di atas. satu ketika dulu abang yang kepala kantor di dinas sosial. Jadi saya ikut ke sana, saya sekolah di sana. Oh, begitu ya. Ya, Mantap. mungkin itulah Romo. Sekarang kita berdomisili di Kalimantan dan memang saya jujur Romo, saya ngikuti roomnya Romo, banyak yang memang mengedukasi kita lebih mendalam lagi kita mengenai iman Katolik, dan memang di Kalimantan dan mungkin daerah lain saudara-saudara kita yang agama Katolik khususnya yang merantau ini banyak yang masih bermasalah Romo. Itu kita pun pusing juga ngurus itu semua. Saya juga selalu masuk di roomnya Romo Felix karena memang masalah perkawinan tuh banyak Romo. Jadi kita banyak juga bantu, ya mudah-mudahan masalah ini bisa ada jalan keluarnya lah untuk kedepannya. Mungkin itu saja Romo dari saya, mohon izin, mohon maaf kalau saya banyak ngomong, tapi sudah 1 tahun saya ngikuti roomnya Romo, baru ini first time, pertama kali saya masuk, karena memang saya cenderung lebih banyak belajar mendengar saja daripada berkomentar, tapi saya sudah tidak tahan hati ini mau bersaksi sekaligus nanya yang mutar-mutar tadi itu. Santai aja, tetap beri kesaksian, oke? Siap, Ada Romo. Itu mungkin prinsip dasar Mikael, kata-kata itu menarik seseorang tetapi kesaksian itu menyeretnya. benar, itu 100% benar Romo. Terima kasih banyak Romo, sehat selalu. Saya mohon izin supaya teman yang lain bisa lanjut pertanyaan. Terima kasih Romo, teman-teman semua, terima kasih. Saya ngikut di bawah saja Romo, turunkan saja. Oke, saya juga mau izin untuk tidur ya teman-teman, sampai besok saja ya. Ya Pater, tinggal 5 menit Pater istirahat. Minta maaf ya. Elis, jangan sampai engkau yang terakhir, pertanyaan pendek tolong Elis kalau mau tanya. Aduh ya Pater. Mau tanya sih, tapi ini pertanyaan nih agak sedikit konyol-konyol. Tidak apa, yang penting kau kasih mati ayam yang ada teriak di belakang. Aduh, oh ya, betul. Ini Pater, saya ini mau tanya, maksudnya ini kan sering kejadian ya, maksudnya apakah iblis tuh dia tuh punya kuasa untuk ini mencabut manusia, punya nyawa begitu? Karena kan kalau di sini nih kebanyakan, maksudnya bukan di sini sih, kebanyakan orang tuh kayak lebih cenderung percaya ke hal-hal yang dia nih kena buat dari orang, dia kayak begini kayak begitu, kayak lebih percaya, padahal setiap hari Minggu dia selalu berdoa, dia selalu pergi ke gereja, tapi dia lebih cenderung mempercayai iblis yang mencabut nyawa manusia begitu Pater. Orang buat. Orang buat. Yang pertama engkau harus tahu siapa itu iblis, oke? Iblis yang pertama, iblis itu penyesat. Bantu dulu. Wahyu 12 ayat 9. Iblis itu siapa? Penyesat. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Penyesat. Iblis itu apa? Tukang tipu. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi setan itu punya tugas untuk yang pertama menyesatkan orang, yang kedua berdusta. Ini nih. Yang ketiga, supaya dia
dia kontrol orang punya pikiran, dalam pengertian itu dia ajarkan yang sesat supaya orang jangan kenal kebenaran. 2 Timotius 2 ayat 25-26. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Dan terlepas dari jerat Iblis. Berarti di situ iblis tukang jerat. Jerat. Lalu sekarang pertanyaan Meli, siapa yang ambil kau hidup dan siapa yang beri kau hidup? Ulangan 3 ayat 29 339. Ulangan 339. 3 cuma sampai 29, Pater. 32, 39. Ulangan 3 32, 39. Ulangan 32, 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah Artinya siapa di situ yang mematikan, yang menghidupkan? Siapa? 1 Samuel 2 ayat 6. 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 Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Elis, tidak ada bilang setan kasih bunuh orang, buat orang mati dan semua, oke? Iya, Pater. Oke. Sampai jumpa ya, teman-teman. Saya istirahat karena jam 5 pagi besok harus bangun masak makan pagi lagi jadi untuk orang di sini, jadi sampai jumpa ya. Terima kasih, Pater. Dekat